Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan umroh mandiri. Wakil Menteri Haji dan Umroh menyebutkan kebijakan ini mengikuti perkembangan regulasi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menyikapi hal itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Amfuri, mengatakan ada bahaya dan risiko saat umroh mandiri. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan umroh mandiri. Dengan begitu, calon jemaah bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro perjalanan umroh. Sebelumnya, umroh hanya bisa dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon jemaah sebelum melakukan umroh mandiri. Hal ini diatur dalam Pasal 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di antaranya beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal pemberangkatan, memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan melalui sistem informasi kementerian. Wakil Menteri Haji dan Umroh Danil Anzar Simanjuntak mengatakan, kebijakan ini mengikuti perkembangan regulasi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dan menambahkan kebijakan umroh mandiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, di mana banyak sekali jamaah umroh mandiri dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sudah melakukannya selama ini, sehingga kita ingin melindungi seluruh jamaah umroh mandiri atau seluruh jamaah umroh kita, maka kita masukkanlah di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri. Menyikapi kebijakan pemerintah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Amfuri, Zaki Zakaria mengatakan ada bahaya dan risiko saat umroh mandiri. Menurutnya, jamaah umroh berpotensi tak mendapat pembinaan manasik, bimbingan fikih, dan perlindungan hukum. Serta banyak jemaah yang masih awam terkait regulasi visa, mikot, dan aturan syar'i. Ia juga menegaskan bahwa umroh adalah ibadah, bukan wisata. Bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Jadi penting perjalanan umroh itu dibimbing oleh penyelenggara resmi yang berpengalaman tentunya. Karena kalau saja perjalanan ini tanpa bimbingan dan tidak mengerti syarat rukunnya, maka akan menjadi sia-sia perjalanannya. Pelaksanaan umroh mandiri bukan berarti jemaah dapat berangkat tanpa pantauan negara. Setiap jemaah wajib melaporkan diri melalui sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah resmi memperbolehkan umroh mandiri dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Namun, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Amfuri menyebutkan kebijakan ini beresiko karena WNI tidak mendapatkan perlindungan. Dan tentu lagi-lagi kami menyampaikan bahwa ini juga memerlukan banyak masukan tentunya, juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi kita dengan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan integrasi sistem yang terus didukung, termasuk saat ini kita juga tengah membahas berkaitan dengan integrasi sistem dalam penyelenggaraan haji. Begitupun nanti yang akan kita bangun dalam konteks umroh mandiri ini, dan seluruh mekanisme umroh mandiri kalau sekarang kita ketahui difasilitasi melalui platform digital resmi pemerintah Arab Saudi yang kita kenal dengan Nusuk. Dan kita bisa melihat melalui sistem ini calon jamaah dapat mengajukan visa, memilih hotel yang terverifikasi, dan juga mengatur akomodasinya, dan juga sudah diharuskan memiliki tiket kepulangan dan juga keberangkatan dan kepulangan, Mas Mario. Oke, berarti singkatnya Mas Iksan, dibuka umroh mandiri tapi negara tetap menjamin keamanan dan juga kenyamanan dari para jemaah ini ya? Betul seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, bagaimana Amfuri menyikapi hal ini? Ya, terima kasih Mas Mario dan juga Pak Ihsan tadi dengan tanggapannya. Ya, terus terang Amfuri
menyikapi hal ini dengan kebijakan legalisasi umroh mandiri dalam UU PIHU 14 2025 ini, ya kita melihat bahwa masyarakat sekarang memang sudah boleh berangkat umroh tanpa melalui travel. Tapi kami menilai bahwa kebijakan ini tentu sangat berisiko ya. Ya. Sangat berisiko bagi jamaah, bagi negara kita, khususnya bagi ekosistem ekonomi berbasis keumatan yang telah terbangun selama puluhan tahun bahkan sebelum kemerdekaan, karena penyelenggaraan umroh dan haji tidak lepas dari para ormas Islam, pesantren, dan juga tokoh-tokohnya. Dan sekarang ini selama perjalanan umroh haji sampai sekarang banyak sekali ya yang namanya penyelenggara itu yang memang asalnya berasal dari pesantren, lembaga pendidikan, ormas Islam dan lain-lain. Menyikapi pasal 86 ayat 1 bahwa legalisasi umroh mandiri, tentu kita melihat bahwa ini sangat berisiko dan berpotensi mengabaikan prinsip pembinaan, pengawasan, perlindungan jamaah. Jadi kalau kita melihat flashback ke belakang mengenai sejarah tentang regulasi dan perundang-undangan umroh haji, semangatnya itu pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan lain-lain. Mulai dari Undang-Undang Umroh Haji 99, 2008, 2019, semangatnya itu. Nah, dan sepanjang undang-undang sepanjang ini tidak ada yang namanya legalisasi umroh mandiri. Karena terus terang umroh mandiri ini, kalau dalam bahasa Undang-Undang Nomor 8 2019 itu masuk kategori berisiko. Nah, berisiko. Dan di sini dengan dibebaskannya umroh mandiri, tentu yang pertama terdampak itu adalah masyarakat. Pengguna umroh mandiri. Kenapa? Coba kita melihat undang-undang PIHU yang baru ini. PIHU baru yang 2025 dalam pasal 96 ayat 5 menyebut bahwa jamaah umroh dan petugas umroh wajib mendapatkan perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, layanan akomodasi, konsumsi, dan lain-lain, kecuali umroh mandiri. Artinya umroh mandiri dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak mendapatkan perlindungan. Pasal 96 ayat 5 itu sudah jelas. Harus mengusahakan sendiri ya? Umroh mandiri. Kenapa? Harus mengusahakan sendiri apapun kebutuhannya. Harus mengusahakan sendiri.